Di 31 Maret 2023 ini saya akan coba analisa fundamentalnya saham TPMA. Sekaligus saya juga akan hitung kisaran harga wajarnya saham TPMA. Kita masuk ke ekuitas. Sepanjang 2022 TPMA ini ekuitasnya ada di angka 1,39 T. 1,39 triliun. Tahun sebelumnya 1 triliun, tahun sebelumnya 1,086 triliun, tahun sebelumnya 1,098 triliun. Jadi 1,397 triliun saat ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Kita masuk ke bagian laba. Sepanjang 2022 TPMA ini labanya 224 miliar. Tahun sebelumnya 56 miliar, sebelumnya lagi 29 miliar, sebelumnya lagi 114 miliar. Jadi 224 miliar ini adalah laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Lalu ekuitas yang juga terus membesar dari tahun ke tahun dan bahkan yang sekarang adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa disimpulkan fundamentalnya TPMA mewah. Fundamentalnya TPMA bagus. Sekarang kita masuk ke kriteria pembahasan valuasi. Pembahasan tentang kisaran harga wajar. Tapi sebelum masuk ke situ, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis TPMA di komen. Buat apa saya meminta Anda melakukan 2 hal di atas? Buat saya nyari tahu video saya yang baru 1 menit itu berapa sih yang beneran nonton sampai detik ini gitu. Jangan sampai viewsnya banyak tapi sebenarnya viewsnya bohongan atau fake atau bot gitu. Nah saya pengen tahu gitu. Oke, saya ulangi, tolong untuk like video ini dan tulis TPMA di komen. Oke, terima kasih banyak dari hati saya yang terdalam buat Anda yang mau melakukan 2 hal tadi. Oke, kita akan memasuki pembahasan valuasi. Dan cara saya menghitung valuasi suatu saham, saya menggunakan proyeksi dividen. Di mana untuk kasus TPMA saat ini, maka saya akan menggunakan proyeksi dividen tahun 2023 ini. Ya, tapi sebelum saya masuk lagi, saya mau ngingetin bahwa ada 3 kriteria layak atau tidak suatu saham itu untuk diinvest sama kita. Nah 3 kriterianya itu kalau bisa dipenuhi semuanya, minimal 2. Kriteria pertama, fundamentalnya harus mewah. Nah si TPMA tadi udah checklist nih ya. Kriteria pertama udah checklist karena labanya meningkat, ekuitasnya membesar. Ya, jadi untuk fundamentalnya udah checklist nih TPMA. Nah valuasinya kalau bisa murah. Kalau nggak murah minimal masih ada di harga wajarnya. Nah sekarang kita masuk ke valuasinya si TPMA. Valuasinya saya menggunakan proyeksi dividen. Dividen itu adalah bagi-bagi keuntungan. Jadi perusahaan jalanin bisnis, dari bisnis dapat keuntungan. Dari keuntungan itu dibagiin apa enggak kepada para investornya. Atau cuma dimakan sendirian doang sama perusahaan tersebut. Contoh di 2019 per lembar sahamnya TPMA tuh punya keuntungan 43. Yang dibagiin ke investornya 24. 24 itu adalah 54%-nya dari 43. 54% itu disebutnya DPR, Dividend Payment Ratio. Jadi kalau ngomongin dividen, simpelnya adalah ngomongin DPR. Di 2019 DPR-nya 54%. Di 2020 DPR-nya 97%. Di 2021 DPR-nya 56%. Di 2022 ya, keuntungan di 2022 kira-kira DPR-nya berapa nih? Nah, kalau kita udah menjawab itu, kita masuk ini tebakan DPR kita, maka akan keluar nih kisaran murah, wajar, dan mahalnya saham TPMA ini. Tapi sebelum kita nebak DPR-nya berapa, kita lihat dulu histori dari TPMA itu sendiri dalam membagikan dividen. Ini 2014 dia bagiin, 15-16 bolong, ya. 17 bagian, 18 bagian, 19 bagian, 20, 21 udah 2 bagiin.
Jadi kalau ditanya TPMA mungkin nggak di 2023 ini dia nggak bagi dividen alias 0%? Mungkin, karena pernah ada sejarahnya, yaitu 2015 dan 2016 dia bolong. Tapi kalau secara keseluruhan dari 2014 sampai 2022, kemungkinan besar TPMA akan bagiin dividen alias nggak 0 gitu DPR-nya, bagiin dividen gitu. Nah sekarang tinggal kita tebak DPR-nya berapa ya. Ada 3 skema. Skema pertama skema pesimis, saya masukin 0%. Kenapa? Karena tadi secara sejarah pernah tuh TPMA nggak bagiin 2 tahun ya, 2015 dan 2016. Jadi adanya kemungkinan dia 0% saya masukin, yaitu skema pesimis. Yang kedua skema confident, skema percaya diri. Saya di sini tulis 54%. 54% dari mana? Ya ini adalah DPR di 2019. DPR terendah selama 3 tahun terakhir. Lalu skema optimis adalah 97%, di mana ini 97% adalah DPR ketika tahun 2020 ya. Menurut saya akan menggunakan 54%. Kenapa? Karena 0% meskipun mungkin aja, tapi kayaknya ngelihat keuntungannya yang sekarang di 2022 85, kayaknya hampir nggak mungkin kalau dia nggak bagiin. Menurut saya hampir nggak mungkin. 97% juga kayaknya terlalu optimis, karena itu adalah DPR dia ketika tahun 2020, ketika lagi bisnisnya anjlok mungkin ya, COVID. Kan dia distribusi batubara, mungkin nggak ada yang dikirim atau pengiriman macet gitu segala macam. Dia cuma punya keuntungan 11. Dia mungkin ngeri investornya kabur, dia gedein DPR-nya jadi 97%. Ya, jadi dia punya keuntungan, dia bagiin 97%. Nah, jadi 2022 ini menurut saya DPR-nya itu adalah 54%. Dan di sini saya akan masukin 54%. Oke. Harga murahnya TPMA ada di 461, atau di harga TPMA yang sekarang di 31 Maret di saat video ini dibuat di 422, itu masih ada potensi naik 9% lagi. Oke. Harga wajarnya 692, atau dari harga 422 masih ada potensi naik 64%. Atau harga mahalnya 922, dari harga sekarang masih ada potensi 119. Nah ini kenaikan untuk sampai kapan ya? Kita lihat jadwalnya TPMA bagian dividen. Sekitar Juni Agustus ya, X date-nya, X bagi hari terakhirnya itu Juni Mei Juni Agustus ya, kita sebutlah Juni. Berarti sekarang berapa? Sekarang 31 Maret ya, anggap aja 1 April ya. Berarti April, Mei, Juni. Nah, sekarang di harga 422. Katakanlah ke 461. Katakanlah sampai Juni ya. Katakanlah sampai Juni itu dia akhirnya dari 422 dia naik ke 461. Ya. Berarti dalam 2,5 bulan ada dapat gain 9%. Nah, itu menurut Anda worth it nggak? Menurut Anda berharga apa enggak? Karena saya nggak akan menyebutkan silakan masuk, silakan keluar, silakan TP, silakan cut loss. Saya nggak akan nyebut kayak gitu. Saya hanya menganalisa kesimpulannya, aksi yang Anda mau ambil itu terserah Anda. Saya ulang, jadi menuju ke tanggal normalnya secara sejarah dia bagi dividen yaitu Juni, di mana sekarang 31 Maret. Berarti menuju ke Juni itu sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Menurut Anda kalau tiba-tiba dari sekarang Anda beli nih TPMA di harga 422, terus nanti sampai Juni naik 9%, menurut Anda worth it nggak? Menurut Anda berharga apa enggak? Kalau tiba-tiba dari sekarang sampai nanti Juni TPMA bahkan menyentuh atau menuju harga wajarnya, maka naiknya itu 64%. Dan kalau sampai dia menuju mahalnya, maka dapat kenaikan 119%. Ya. Itu kalau menuju ke harga sini. Kalau nggak menuju ke harga sini, ya tungguin lagi, hold lagi sampai tahun depan, sampai 2024, di mana di 2024 dia akan bagiin keuntungan selama 2023. Nah, bagaimana nih skema kalau misalkan mau tahu kira-kira prospeknya sampai 2024 gimana? Itu saya akan bahas di part kedua TPMA ini. Ya, di sini biar saya stop aja di sini biar videonya singkat. Tapi sebagai penutup dan bonus buat Anda, saya punya bocoran 3 saham yang like invest ya, yang fundamentalnya mewah kayak TPMA gini. Terus valuasinya juga murah ya, kayak TPMA bahkan masih di bawah harga murahnya ya,
bukan di bawah harga wajar, dia di bawah harga murahnya. Lalu prospeknya cerah, silakan Anda akses bocoran 3 saham Layak Invest ini dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Dan sebagai penyemangat buat saya, jika Anda berharap saya membahas untuk skema sampai 2024, hold sampai 2024 gitu ya, jangan lupa untuk like video ini dan tulis TPMA di komen. Makin banyak yang melakukan 2 hal tadi, makin semangat saya untuk segera rekam dan posting TPMA bagian 2-nya, TPMA part 2-nya. Kurang lebihnya gitu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.